wabarakatuh. Teman-teman, kali ini presentasi saya itu tentang menyebarkan dan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya. Dimulai dari konsep inti budaya positif. Kalau bisa dilihat di layar, itu ada perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol dulu, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini yang insya Allah siang hari ini akan kita bahas. Yang pertama ada perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang sudah kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada 6, ya. Mungkin hanya dengan semua sudah pada hafal, ya, sudah sering kita nyanyikan di pembelajaran-pembelajaran. Langsung saja tentang miskonsepsi tentang teori kontrol, ya. Bisa diperhatikan ada ilustrasi. Ilustrasi guru mengontrol murid. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Dilihat dari gambarnya. Itu ada guru itu mengontrol murid. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat itu yang paling bagus kalau penguatannya positif. Tapi misalnya kalau mengontrol muridnya dengan cara ada di sampingnya juga ada bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, itu juga bisa. Tetapi sesuai kayak kemarin ada kejadian atau kasus-kasus, ya, tidak hanya di sekolah ini tapi di sekolah teman-teman saya yang sama CBT, katanya ada bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Di sini bisa dilihat bahwa tidak semuanya harus kita paksa. Misalnya kamu harus tulis, tapi dengan bahasa yang kasar, memaksa itu tidak boleh. Tapi dengan cara apa dibolehkannya, yaitu dengan kata-kata yang positif. Misalnya menulis itu nanti jadi pintar, ya. Ya, jangan malah nanti memaksa. Kamu itu harus tulis, kamu harus ini, tidak boleh. Ya, meskipun kita lebih dewasa dari murid-murid kita, itu kita tidak boleh terkesan memaksa. Itu yang terjadi di beberapa sekolah. Terus ada disiplin positif. Nah, disiplin positif itu apa? Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Nah, di sini, ya, perlu digarisbawahi. Kenapa Bu? Kalau biasanya kan kalau anak pintar, anak sudah berhasil menjawab pertanyaan dari kita, harus dong kita kasih reward. Boleh nanti kita bisa kita kasih reward, tapi dengan cara apa? Bukan dengan cara bareng, itu tidak boleh, ya. Boleh dengan jempol atau caption yang membuat anak lebih senang. Misalnya bagus ya, hebat, pintar, itu hanya seperti itu, sebatas itu. Tapi kalau memberikan reward yang lebih atau yang katakanlah nanti kalau kamu dapat 100 saya kasih uang 100.000 misalnya seperti itu tidak boleh. Itu namanya reward yang berlebihan, itu tidak dibolehkan. Apalagi ada ancaman atau hukuman, ya, ancaman atau hukuman. Nah, itu
kali, push up 100 kali. Jangan pernah seperti itu. Itu karena kenapa? Ancaman atau hukuman itu dapat menimbulkan psikologinya anak down. Itu sangat tidak boleh, ya. Kena mental, apalagi disuruh misalnya anak kecil disuruh push up atau disuruh fisik ya, itu tidak boleh. Itu adanya disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Itu adalah tujuan disiplin positif, ya. Bukan mengancam atau menghukum, itu justru nanti tidak bisa menumbuhkan disiplin positif. Malah nanti kalau disuruh misalnya besok habis kena hukuman biasanya nggak sekolah karena soalnya ketemu orang ketemu orang guru yang suka hukum saya seperti ini, nanti anak itu malah takut, bukannya jerak tapi malah takut, ya. Makanya tidak dianjurkan adanya ancaman atau hukuman. Nah, tapi dengan cara apa? Kita akan bahas di sini. Kita bisa lihat ada nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya, ya. Kalau kita mau bikin misalnya keyakinan atau kesepakatan jelas, itu jangan terlalu ada agama, terus suku bangsa, bahasa, jangan dicampur adukan, ya. Contoh nilai kebajikan di institusi, misalnya sekolah, profil pelajar Pancasila, ada 6 profil pelajar Pancasila, terus bisa dilihat itu adalah sesuai dengan universal, ya. Ada kejujuran juga, cinta tanah air dan sebagainya. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Itu kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Nah, motivasi perilaku manusia yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, sekarang dilihat di layar ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya. Pasti, misalnya kita di sekolah sebagai guru ada aturan yang harus kita lakukan, tapi ada beberapa alasan. Nah, alasannya biasanya saya menghindari hukuman, saya berangkat pagi biar saya gak dihukum. Yang kedua ada alasan saya mau berangkat pagi biar dapat imbalan, dapat imbalan. Itu. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga inilah yang harus kita terapkan. Terus lanjut. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman. Nah, masih kita bicara dengan disiplin positif, ya. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid menjadi takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, dan murid menjadi rendah diri. Itu pasti. Hukuman tadi pasti menyaksikan, misalnya disuruh push up, pasti sakit dong kalau disuruh push up, capek, tidak nyaman, ya. Terus murid
murid takut. Kalau habis dihukum kan pasti takut. Besoknya sama berangkat biasanya. Terus memaksa. Murid menyembunyikan kesalahan. Itu yang paling fatal. Harusnya kan murid bisa bercerita, guru sebagai pendengar yang baik, ya. Nanti bisa memberikan arahan-arahan. Tidak, biar murid itu jangan sampai menyembunyikan kesalahannya, tapi biar murid itu jujur. Terus murid menjadi rendah diri. Rendah diri berarti minder. Pak saya kemarin habis dihukum, berarti Pak Guru atau Bu Guru marah sama saya nggak mau itu kan nanti jadi minder, nggak mau lagi Pak. Nah, sekarang penghargaan itu tidak efektif, merusak hubungan. Misalnya si A dapat reward 10.000 dari gurunya, masih yang di sampingnya iri, saya mau iri, saya juga pengen dapat 10.000. Nah itu bisa merusak hubungan. Terus mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, ya itu biasa terjadi. Misalnya kalau dapat sekarang kurikulum merdeka ada yang namanya rankingan, ya itu kan dihapus. Kenapa? Karena tadi bisa membuat iri dan bisa mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Saya ranking 1 berarti saya paling hebat. Bukan berarti materinya nomor 1, sedangkan prakteknya kan kadang kita hanya menilai oh dia orangnya pintar, anaknya pintar, padahal kalau pas lagi disuruh ini dia belum mampu. Makanya kan sekarang kurikulum merdeka tidak ada perankingan, ya. Merampas hak menghargai dirinya itu hukuman dan penghargaan. Konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi dan restitusi. Saya jelaskan restitusi itu apa dulu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Hukuman: guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Itu pasti kalau kita memberikan hukuman. Konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi untuk pengerjaan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Itu contohnya. Restitusi: guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Maksudnya apa? Ini adalah perbedaan cara guru menghadapi kasus. Di sini saya ambil kasus siswa sering tidak mengerjakan PR. Contoh 1 dengan cara hukuman. Contoh 2 konsekuensi, dan cara ketiga adalah restitusi. Dan ternyata yang paling baik adalah restitusi. Hasil yang paling baik setelah saya menambahkan adalah restitusi, ya. Restitusi adalah cara kita menghadapi kasus loh. Maksudnya bukan dengan hukuman atau dengan konsekuensi. Kalau restitusi itu ada tahapannya. Jadi anak bisa terbuka, ya, guru juga gampang menyelesaikan masalahnya. 5 posisi kontrol restitusi yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Penghukum, contohnya, ya. Contoh siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Contoh seorang guru yang menjadi penghukum: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu namanya penghukum. Misalnya kayak kemarin apel, misalnya Pak Dini jadi pembina apel. Terus ada yang berisik, Pak Dini menyampaikan, yang berisik maju ke depan sampai hormat sampai jam 2 jam. Itu
namanya posisi guru sebagai penghukum karena menghukum anak. Terus pemantau, guru sebagai pemantau. Contohnya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, ditanyakan seperti itu mengontrol anak. Terus teman, nah contohnya, ayolah yang tertib, buat Pak Guru bangga, kali ini tidak apa-apa kamu salah. Contohnya seperti itu. Misalnya, kayak kemarin Pak ini apel misalnya, kalau dia berisik, tolong ya anak-anak jangan berisik, yang tertib ya, buat Pak Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, tapi besok jangan ya. Itu namanya sebagai teman. Ya, kontrol sebagai teman. Terus kontrol sebagai membuat rasa bersalah. Nah, contohnya, berapa kali guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Nah, itu kan membuat dia merasa bersalah. Ya, membuat si siswa merasa, ya saya itu sudah salah sama guru. Itu namanya kontrol membuat rasa bersalah. Yang terakhir ada manajer. Ya, guru sebagai manajer. Contoh, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu kan sebagai manajer. Ya, anak ditanyakan, kamu salahnya apa ya? Nah, kira-kira kamu bisa nggak memperbaikinya? Itu sebagai kontrol ya. Guru sebagai manajer. Terus ada lagi keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Ini perbedaan antara keyakinan dan peraturan. Bisa dengan domain keyakinan sih, bukan peraturan, padahal pengertiannya sama ya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ya, itu contohnya. Kita ulas. Tapi sebelumnya saya minta teman-teman untuk membuat keyakinan kesepakatan kelas dulu. Ya, kesepakatan kelas menjadi keyakinan kelas. Ya. Minta satu guru, satu kesepakatan kelas. Posisikan panjenengan semua sebagai siswa. Terus kita akan membuat membuat beberapa keyakinan kelas yang diawali dari kesepakatan kelas. Oke? Minta semuanya satu saja kesepakatan kelas. Bisa memakai ini aja. Spidol. Kesepakatan kelas. Satu kesepakatan kelas nanti yang akan menjadi sebuah keyakinan. Kesepakatan. Ini nanti akan jadi sebuah keyakinan. Perlu diketahui, keyakinan kelas itu harus dengan kata-kata positif, ya, kata-kata yang tidak menghukum anak dan tidak mengontrol anak. Silakan. Ini yang ada di kelas kemarin jadi jangan tahu kemarin dipakai terus mau hidup. Ya, harus ada perubahan untuk yang lebih baik lagi. Silakan. Kesepakatan dulu nanti bikin keyakinan kelas. Oke, datang sebelum bel masuk berbunyi. Ada lagi yang mau coba kesepakatan kelas dulu nanti baru keyakinan.
Yang kedua, membawa buku sesuai jadwal pelajaran. Oke, boleh. Lagi. Masalah. Maju masalah. Keyakinan kesepakatan kelas yang akan menjadi keyakinan. Membuang sampah pada tempatnya itu sudah masuk ke keyakinan kelas. Kalau kesepakatannya kelas, jangan mengotori kelas, tapi nggak apa-apa, nanti tinggal pindah di sini. Langsung nomor 4, siapa? Tadi ini. Gak punya kelas, gak apa-apa, gak punya kelas, gak apa-apa. Kalian mau kasih kelas? Nanti kita bikin keyakinan kelas. Tidak boleh makan saat pelajaran. Oke, lanjut. Nanti kita bikin kelasnya. Yang punya kelas katanya. Yuk, silakan bisa menambahkan. Nanti kita bikin keyakinan kelas dengan disiplin positif. Bahasanya dengan disiplin positif. Meminta izin terlebih dahulu ketika meminjam barang. Oke. Monggo yang lain. Tambahkan bisa. Tadi baik. Silakan yang belum ada di atas. Oke. Bagus, tidak lari-lari di kelas. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, apa? Monggo tambah lagi. Nanti kita sama-sama membuat keyakinan kelas sesuai dengan kesepakatan yang sudah kita tuliskan di papan tulis. Terus nanti kita nilai kebajikannya. Apa saja sih nilai kebajikan yang sudah kita sepakati sesuai dengan keyakinan kelasnya? Karena tidak sampai lagi. Keyakinan kelas, kita membuat keyakinan kelas berdasarkan kesepakatan kelas
kelas. Kenapa? Kalau kesepakatan kelas biasanya pakai jargon tidak. Nah, tapi kalau ini membawa buku sesuai jadwal pelajaran sudah masuk keyakinan kelas sama. Dan nilai kebajikannya apa? Disiplin atau tanggung jawab. Ya, kenapa? Karena kita nomor 3, membuang sampah pada tempatnya. Ini sudah menjadi keyakinan kelas, ya. Dan nilai kebajikannya membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Setiap keyakinan pasti ada nilai kebajikannya. Karena keyakinan kelas kan positif, jadi pasti ada nilai kebajikannya. Tidak boleh makan saat pelajaran. Tidak boleh makan saat pelajaran. Apa? Ya, memperhatikan guru, menjelaskan atau menerangkan. 5. Boleh makan saat istirahat. Bukan, tidak boleh makan. Oh iya, benar. Makan saat lapar, Bu. Meminta izin terlebih dahulu ketika meminjam barang. Lebih tepatnya apa ya? Keyakinan kelasnya ini kan terlalu kolet-kolet. Apa? Meminta izin terlebih dahulu ketika ini kebajikannya belum. Memaksakan saat istirahat. Apa? Sopan santun kita perkalian. Lagi nomor 5. Itu nomor 5 nggak udah jadi kesepakatan. Ya sudah ada kesepakatan. Jadi Kalau positif aja aja. sudah jadi keyakinan ya. Cuma agak lebih di apa? Dilarang mengambil Oh, kesepakatannya. Ini sudah jadi keyakinan ya. Nomor 5 sudah jadi keyakinan. Meminta izin terlebih dahulu ketika meminjam barang. Kalau ini apa? Kebajikannya. Yuk, meminta izin. Sopan santun. Terus tidak lari-lari di kelas. Ini ada apa? Tidak lari-lari di kelas. Tenang, tertib saat sholat, khusyuk. Boleh tertib saat pelajaran. Itu masuknya ke tertib, boleh. Tanggung jawab juga boleh. Lanjut nomor 7. Lepas sepatu ketika masuk kelas. Ini sudah masuk ke keyakinan kelas. Ya. Nilai kebajikan. Di dalam kelas. Nilai kebajikannya apa? Lepas sepatu, kebersihan. Kebersihan. Untuk menjaga kebersihan sih. Melaksanakan piket kelas itu sudah tempat sama ya. Tanggung jawab boleh. Melaksanakan piket kelas. Terakhir materi yang ingin saya sampaikan adalah segitiga restitusi. Bagaimana segitiga restitusi itu dilaksanakan? Pertama yaitu menstabilkan identitas. Tadi setelah misalnya ada kasus, contoh ada kasus murid kalian misalnya Bu, murid saya habis
Jika ada siswa kita yang salah, jangan lupa tanyakan alasannya. Maksudnya, misal tadi ada yang gelut, ada yang bertengkar, berkelahi sama teman, dibawa ke kantor, terus ditanyakan. Setelah menstabilkan identitas, ditanya namanya siapa, kasusnya apa, masalahnya apa, kesalahannya apa. Jangan lupa alasan, itu penting sekali. Kenapa? Kita bisa memperbaiki masalahnya kalau kita tahu alasannya. Iya Bu, saya habis berantem soalnya dia nyontek Bu, jadi saya marah, jadi saya pukul. Nah, itu contoh alasan. Terus cari dulu alasannya kenapa berkelahi. Ya, tidak boleh kamu berkelahi, kamu salah, kamu ini. Tidak boleh langsung menjudge seperti itu. Tapi tanyakan dulu apa alasannya. Kenapa? Agar kita bisa menggali bagaimana caranya kita memperbaiki masalahnya. Terus menanyakan keyakinan. Setelah tanyakan alasannya, tanyakan keyakinannya. Contohnya apa? Ditanya, misalnya tadi berantem, termasuk salah satu keyakinan kelas kita bukan ya? Pasti bukan dong, kalau keyakinan kelas masa dia berantem kan nggak mungkin. Ya, tanyakan. Berarti kalau berantem kan bukan keyakinan kelas. Nah, bagaimana? Kalau misalnya ada teman yang berantem, kita harus bagaimana? Tanyakan anaknya, agar anak itu berani speak up, ya. Masalahnya apa, alasannya apa, dan cara memperbaikinya harus kita sampaikan ke anaknya juga. Ya, itu menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, ya, bukan dari menanyakan. Makanya di setiap kelas harus ada kesepakatan kelas yang membuat kata-katanya berdampak positif. Ya, keyakinan yang berdampak positif dengan kata-kata yang positif juga. Ya, kenapa itu sangat penting sekali? Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk presentasi siang hari ini. Menjelang sore, matur nuwun untuk waktunya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk panjenengan semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.